Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah aljabar linier. Materi pada video ini diambil dari buku aljabar karangan Wono Setiabudi dan Iramati. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang matriks penyajian dari suatu pemetaan linier, baik itu terhadap basis X dan Y ataupun juga terhadap basis X saja yang sudah kita definisikan sebagai TXX atau bisa juga ditulis sebagai TX, atau juga terhadap basis Y saja atau TYY, atau yang juga bisa kita tulis sebagai TY. Nah, sekarang kita akan menentukan hubungan antara TX dengan TY ini. Oke, misalkan kita punya ruang vektor V dan X yang anggotanya adalah X1 sampai Xn dan Y yang anggotanya adalah Y1 sampai Yn, keduanya merupakan basis dari V. Oke. Nah, sekarang kita ambil sembarang A di V, maka koordinat A terhadap basis X itu bisa kita nyatakan sebagai P dikali AY. Ingat, ini yang saya beri awan warna ungu ini. Dulu kita punya ini kan, koordinat A terhadap X itu bisa dinyatakan sebagai ini. Nah, ini yang pertemuan udah agak lama. Nah, yang di dalam kurung kurawal ini adalah P, di mana P ini disebut sebagai matriks transisi dari Y ke X. Nah, kita punya ini ya berarti. Nah, kemudian kalau koordinat A terhadap X bisa dinyatakan sebagai P dikalikan dengan koordinat A terhadap Y, maka ini juga bisa kita lakukan hal yang sama terhadap TA. Jadi, koordinat TA terhadap X itu sama dengan P dikali koordinat TA terhadap basis Y. Dengan P-nya yang tadi adalah matriks transisi dari Y ke X. Ini saya tulis lagi, matriks transisinya yaitu ini. Nah, kemudian kalau kita punya matriks transisi P ini, kita akan memiliki inverse dari matriks transisi P, yaitu ini matriks P inverse yang isi matriksnya itu adalah kolom-kolomnya adalah ini koordinat X1 terhadap Y dan seterusnya sampai koordinat Xn terhadap Y. Jadi kebalikan dari kolom-kolom di P ya. Kalau kolom-kolom di P ini kan koordinat Y1 terhadap basis X sampai koordinat Yn terhadap basis X. Sehingga koordinat A terhadap Y itu sama dengan P inverse dikali koordinat A terhadap X. Jadi ini bisa dilihat ya, ini kebalikannya yang atas, yang ini. Kemudian begitu juga koordinat TA terhadap Y itu adalah P inverse dikali koordinat TA terhadap X. Ini juga kebalikannya yang ini gitu. Nah, sekarang kita ingat lagi dari video yang kemarin, kalau kita punya pemetaan linear T dari V ke W, maka kita memiliki hubungan yang ada di dalam awan merah ini kan. Jadi TAY sama dengan TXY dikali AX untuk setiap A di V. Oke? Kita punya ini. Nah, berarti ini kan untuk pemetaan dari V ke W. Nah, sekarang kalau kita punya pemetaannya tadi T-nya dari V ke V kan, dan basisnya adalah X dan Y, maka kita punya TAX itu sama dengan TX dikali AX. Jadi ini tuh TX tuh maksudnya adalah TXX, kan bisa kita tulis cuma satu aja X-nya. Dan kemudian kita juga punya TAY sama dengan TYY dikali AY. Ini bersesuaian dengan yang di awan merah ini. Cuman yang ini dari V ke W dengan X basis V
X basis V, Y basis W. Nah, sekarang kita dari V ke V, kita punya X basis V, maka kita pakai basis X untuk mendapatkan ini, dan juga kita menggunakan basis Y untuk mendapatkan ini. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita hanya akan membahas untuk basis yang sama ya, untuk TXX saja atau TY saja begitu. Makanya ini T-nya TX dan yang bawah ini TY begitu, bukan TXY begitu ya. Nah, maka kita punya ini TAX sama dengan TXAX. Nah, padahal TAX itu sama dengan P dikali TAY. Yang ini itu didapat dari yang atas tadi. Nih, dari yang ini. Jadi TAX sama dengan P dikali TAY. Oke, kita balik lagi ke bawah. Nah, maka ini sama dengan TX, AX-nya sama dengan PAY. Ini juga yang tadi ya, yang di atas. Nah, kemudian TAY itu adalah TY dikali AY. Maka ini jadi ini P dikali TY AY. Kemudian ini tetap TX dikali PAY. Nah, kemudian ini saya kalikan dengan P inverse di depan untuk setiap ruasnya. Jadi ini P inverse dikali P gitu kan, jadi identitas. Maka ini adalah identitas, di sini nggak ditulis. Jadi ini TY dikali AY sama dengan P inverse TX PAY. Nah, kemudian kan ini berlaku untuk sembarang A di V, ya kan? Nah, kalau kita pilih A-nya sama dengan YI, maka koordinat A terhadap Y itu akan sama dengan koordinat YI terhadap Y kan? Nah, maka ini akan sama dengan ini, vektor ini, koordinat YI terhadap basis Y, yaitu 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, dengan 1 ini adalah entry baris ke I. Sehingga kolom ke I dari P inverse TXP itu sama dengan kolom ke I dari TY. Ini maksudnya ya ini perhatikan yang ini ya, yang ini. Nah, sekarang misalkan ini TY dikali, katakanlah ini Y1, koordinat Y1 terhadap Y itu kan berarti ini kan 1, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Jadi ini TY dikali 1, 0, 0. Nah, ini hasilnya apa? Nah, biar nggak bingung, katakanlah ini TY ini 3 kali 3 misalkan. Misalkan ya, ini cuman ilustrasi aja, ini bukan buktinya, cuman ilustrasi biar lebih mudah. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Dikali dengan 1, 0, 0 kan. Nah, maka ini sama dengan apa? Sama dengan, ini kalau kita kalikan jadi apa? 1 ditambah 0 ditambah 0, ya kan? Jadi 1. Kemudian ini 4 ditambah 0 ditambah 0, kemudian 7 ditambah 0 ditambah 0 gitu kan. Jadi kita punya vektor kolom 1, 4, 7. Nah, berikutnya dikali Y2 terhadap Y, maka kita punya vektor kolom lagi 2, 5, 8 gitu kan. Dan seterusnya kita punya vektor kolom lagi 3, 6, 9. Oke. Nah, begitu juga untuk yang ini. Oke, saya pakai ini. Untuk yang P inverse TXP, kalau dikalikan dengan AY, di mana A-nya sama dengan YI, jadi dikali dengan YI atau dikali dengan vektor kolom ini, maka ini hasilnya adalah vektor-vektor kolom lagi kan, sama seperti yang kita lakukan di sini, ya kan? Nah, berarti karena TYAY sama dengan P inverse TXP AY, ini artinya kalau A-nya sama dengan YI,
karena hasilnya masing-masing adalah vektor kolom, berarti kolom-kolom pada TY akan sama dengan kolom-kolom pada P inverse TXP. Ya, urutannya sama gitu. Jadi kolom ke-1-nya TY akan sama dengan kolom ke-1-nya P inverse TXP. Kolom keduanya TY akan sama dengan kolom keduanya P inverse TXP, dan seterusnya, begitu ya. Nah, dengan demikian, untuk setiap I-nya dari 1 sampai N, maka kita punya TY sama dengan P inverse TXP. Nah, yang seperti ini, kalau TY sama dengan P inverse TXP, maka ini dikatakan TY itu serupa atau similar dengan TX. Oke, sekarang kita ke contoh. Kita punya pemetaan linear T dari P2 ke P2 dengan aturan ini. TA plus BX plus CX kuadrat sama dengan A plus C plus BX kuadrat. Nah, kemudian kita punya S, yaitu ini 1XX kuadrat, dan B 1 plus XX, 1 plus X kuadrat, masing-masing adalah basis di P2. Nah, perhatikan bahwa TS bisa dijabarkan menjadi ini, T1S, TXS, TX kuadrat S, ya. Dimana ini 1X dan X kuadrat ini adalah anggota basis S. Nah, sekarang kita punya T1 itu berdasarkan aturan ini adalah 1 plus 0, ya, A plus C plus BX kuadrat, jadi 1 plus 0 plus 0X kuadrat. Itu adalah 1. Ini bisa dituliskan sebagai 1 dikali 1 ditambah 0 dikali X ditambah 0 dikali X kuadrat. Kita bentuk ini agar bersesuaian dengan ini, 1X dan X kuadrat. Begitu juga TX itu adalah 0 plus 0 plus 1 kali X kuadrat sama dengan X kuadrat. Bisa dinyatakan sebagai 0 kali 1 plus 0 kali X plus 1 kali X kuadrat. Dan yang terakhir, TX kuadrat sama dengan 0 plus 1 ditambah 0X kuadrat sama dengan 1. Ini bisa dinyatakan sebagai 1 kali 1 plus 0 kali X plus 0 kali X kuadrat. Nah, jadi kita punya TS itu adalah 100, 001, 100. Jadi ini 100 itu adalah kolom pertama yang ini, kemudian 001 itu adalah ini, ya, kemudian 100 adalah ini, kolom yang terakhir. Selanjutnya, dengan cara yang sama seperti tadi, kita punya TB itu bisa dijabarkan sebagai ini, dimana ini masing-masing adalah anggota dari basis B. Oke, dengan T1 plus X itu adalah 1 plus 0 plus 1X kuadrat, itu adalah 1 plus X kuadrat, bisa dinyatakan sebagai ini, 0 kali 1 plus X ditambah 0 kali X ditambah 1 kali 1 plus X kuadrat, dimana ini masing-masing adalah anggota basis B. Begitu juga TX itu adalah 0 plus 0 plus 1X kuadrat sama dengan X kuadrat, bisa kita nyatakan sebagai ini. Kemudian yang terakhir T1 plus X kuadrat sama dengan 1 plus 1 plus 0X kuadrat sama dengan 2, bisa kita nyatakan sebagai ini. Jadi kita punya TB itu adalah 001 yang tadi, yang pertama, kemudian min 1, 1, 1, kemudian 2, min 2, 0, nih ya, di kolom ketiga. Oke, tadi kita punya TS dan sekarang kita punya TB. Nah, sekarang kita misalkan matriks transisi dari B ke S itu adalah matriks P ini, yaitu ini, 1 plus XS, XS, dan 1 plus X kuadrat S. Ini matriks transisi dari B ke S, ya. Jadi ini tadi adalah anggota basis B, kan. Nah, dimana ini adalah 110, 010, 101. Ini didapat dari mana? Ini bisa dicari ya dengan cara yang
sudah kita bahas pada video-video sebelumnya yang saat membahas matriks transisi. Ya, bisa Anda cek bahwa P ini adalah ini. Nah, caranya hampir sama dengan yang ini tadi. Oke, nah kalau P yang ini adalah matriks transisi dari B ke S, maka kita punya P inverse adalah matriks transisi dari S ke B. P inverse itu ya ini inverse-nya ini ya. Adalah matriks transisi dari S ke B. Nah, sekarang perhatikan bahwa P inverse TSP itu adalah ini P inverse, ini TS yang tadi, kemudian ini adalah P. Kalau kita kalikan, nih saya kalikan yang belakang dulu, sama aja ya, karena asosiatif, maka hasilnya adalah ini, kemudian ini saya kalikan lagi, ternyata hasilnya adalah ini, di mana matriks ini 001 min 1 1 1 2 min 2 0 ini adalah TB. Jadi P inverse TS dikali P itu sama dengan TB. Ini bersesuaian dengan pembahasan kita yang atas tadi ya, bahwa ini sama dengan ini. Oke, jadi TS serupa atau similar dengan TB. Nah, selanjutnya kita bisa mendefinisikan keserupaan dari dua matriks secara umum, yaitu ini, dua matriks A n kali n dan B n kali n dikatakan serupa atau similar jika terdapat matriks P berukuran n kali n yang mempunyai inverse, sedemikian hingga berlaku A sama dengan P inverse B, P. Jadi, A serupa dengan B atau enggak, maka kita harus cari dulu apakah ada matriks P yang memiliki inverse sehingga berlaku ini. Kalau ada berarti iya A serupa dengan B, kalau nggak ada berarti ya nggak berlaku. Jadi A tidak serupa dengan B. Nah, berikutnya ini adalah teorema-teorema yang menunjukkan bahwa rank dari dua buah matriks yang serupa itu ternyata sama ranknya. Jadi ini teorema 4.2 ya. Jadi misalkan kita punya A dan B adalah masing-masing matriks berukuran n kali n. Kalau A serupa dengan B, maka rank A sama dengan rank B. Nah, ini saya nggak buktikan di sini, kalian bisa buktikan sendiri sebagai latihan, tapi untuk membuktikan teorema 4.2 ini, kita perlu alat yaitu teorema 4.1 ini. Jadi misalkan VW ruang vektor atas F dengan X, yaitu X1 sampai XS basis V, dan Y1 sampai YS itu basis W, kemudian T adalah pemetaan linear dari V ke W, maka rank T itu sama dengan rank TXY. Jadi ini silahkan dibuktikan dulu teorema 4.1. Setelah itu baru kita bisa membuktikan teorema 4.2.